Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun, ternyata kamu tidak pernah benar-benar pulih dari luka yang kamu derita dalam pertempuranmu denganku. Sekarang keenam klonmu telah dibunuh olehku, dan kamu terjebak dalam domain roh surgawi yang mendalam. Tidak mungkin Anda bisa keluar dari kesulitan ini. Suara Bao Hua terdengar dari area yang diselimuti proyeksi kelopak bunga. Namun, dia tidak menerima tanggapan selain dari gemuruh yang tak henti-hentinya di hamparan kabut putih yang luas. Kamu memilih untuk mengorbankan 6 klonmu daripada melarikan diri dari sini, kamu pasti sedang menunggu Nipan dan Yuan Yan, kan? Kata Bao Hua saat seringai mengejek muncul di wajahnya. Jadi bagaimana jika begitu? Setelah saya mengambil alih posisi Anda sebagai salah satu dari 3 patriark, Nipan dan Yuan Yan keduanya setuju untuk memastikan keselamatan saya dengan kemampuan terbaik mereka. Jangan lupa bahwa saya salah satu dari 3 patriark sekarang. Saya tahu bahwa Anda akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada saya. Jadi saya sudah memberitahu mereka berdua tentang apa yang Anda rencanakan. Suara wanita yang marah akhirnya terdengar dari dalam kabut. Nipan dan Yuan Yan mungkin telah berjanji untuk melindungimu dari balas dendamku, tetapi mereka harus bisa menemukanmu terlebih dahulu, kata Bao Hua sambil tersenyum. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah merekrut sekutu juga? Siapa yang berani menentang Yuan Yan dan Nipan di alam suci kita? Mungkinkah kamu merekrut makhluk kuat itu dari alam asing? Bagaimana kamu meyakinkan mereka untuk memusuhi Yuan Yan dan Nipan demi kamu? Sedikit rasa takut akhirnya merayap ke dalam suara Liu Ji. Aku memang harus membayar harga yang cukup mahal untuk merekrut kedua sekutu itu. Salah satunya memiliki kekuatan yang setara dengan Nipan dan Yuan Yan, sementara yang lain kemungkinan besar bahkan lebih kuat, jadi kamu akan kecewa jika kamu menunggu bala bantuan, Bao Hua terkekeh. Liu Ji dengan cepat menjadi tenang, lalu berkata dengan sikap ragu, salah satunya pasti Pak Tua Gagak Tembaga, tidak ada keraguan tentang itu, tapi siapa yang satunya lagi? Makhluk asing mana yang bisa memiliki kekuatan superior untuk kami para patriark? Anda tidak menggertak, kan? Kamu akan segera tahu apakah aku menggertak atau tidak. Lagi pula, Yuan Yan dan Nipan tidak jauh dari tempat kita berada sekarang, mungkin mereka akan bisa datang, dan menyelamatkanmu dengan waktu yang cukup, tapi kamu harus bisa bertahan selama itu dulu, jawab Bao Hua dengan suara dingin. Liu Ji mendengus dingin sebelum terdiam sekali lagi. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah Bao Hua mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa menang dalam perang kata-kata ini, jadi dia memilih untuk tetap diam. Senyum dingin muncul di wajah Bao Hua, dan dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat hati Liu Ji benar-benar tenggelam. Apakah kamu mengandalkan kartu truf terakhir yang kamu miliki? Apakah kamu pikir kamu akan dapat kembali bahkan jika aku membunuhmu di sini? Bagaimana apanya? Liu Ji akhirnya tidak bisa membuatnya tenang lagi. Aku mengacu pada klon ketujuh yang tidak pernah kamu ungkapkan kepada siapapun. Kamu selalu sangat berhati-hati dalam menyembunyikan klon ketujuh itu dan tidak pernah memberi tahu siapapun tentang itu. Tetapi jangan lupa bahwa tidak ada rahasia mutlak dalam hal ini, dunia, kata Bao Hua sambil tersenyum. Aku tidak percaya kamu benar-benar tahu sesuatu, kamu pasti pernah mendengar desas-desus di suatu tempat dan mencoba menggertakku lagi. Untuk pujian Liu Ji, dia berhasil tetap tenang bahkan setelah rahasia besarnya terungkap. Kamu berencana untuk menghidupkan kembali dirimu dengan klon ketujuh itu jika kamu mati di sini, kan? Meskipun itu hanya klon, tidak akan sulit untuk berkultivasi ke level sebelumnya dengan ingatanmu utuh. Mungkin ribuan tahun, dan di masa depan, aku akan menjadi mangsa plot jahat lain darimu. Kalau dipikir-pikir,
sudah waktunya klon ketujuhmu diburu, Bao Hua terkekeh. Apa, kamu berhasil menemukan tempat persembunyian klon itu? Itu tidak mungkin. Siapa yang kamu kirim untuk memburunya? Sedikit alarm dan kemarahan merayap ke dalam suara Liu Ji setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Hei tidak ada di sini? Bao Hua bertanya. Hati Liu Ji langsung tenang setelah mendengar ini. Hei, kamu pikir junior tahap integrasi tubuh seperti dia bisa menembus batasan yang aku buat? Hei memang akan berjuang untuk menembus batasanmu sendiri, tapi bagaimana jika dia membawa harta karun surgawi yang mendalam yang kebetulan menekan batasanmu? Bao Hua merenung. Ekspresi Liu Ji benar-benar menjadi gelap setelah mendengar ini. Kamu berani meminjamkannya harta karun surgawi yang mendalam. Apakah kamu tidak takut dia akan mengambil harta itu dan lari? Aku mengutak-atik harta karun surgawi yang mendalam sebelum meminjamkannya ke Hei, jadi aku tidak khawatir sama sekali. Baiklah, aku sudah sangat membantumu dengan mengobrol denganmu dan membiarkanmu hidup begitu lama. Sekarang kalau begitu, saatnya untuk mengakhirimu, kata Bao Hua dengan suara dingin. Kelopak bunga merah muda yang melayang perlahan melalui kabut putih tiba-tiba mulai berakselerasi secara drastis, dan semuanya dengan cepat mengembang menjadi setajam pedang terbang. Kabut putih di dalam lembah tersapu menjadi hiruk-pikuk oleh kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya, dan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tiba-tiba, semua kelopak bunga dan kabut dalam radius sekitar setengah kilometer hancur menjadi kehampaan. Beberapa saat kemudian, setelah semua fluktuasi cahaya dan energi memudar, hanya satu sosok kesepian yang tersisa di udara di atas lembah, dan dia mengangkat pandangan samar sebelum menghilang ke udara tipis. Di puncak gunung raksasa, Han Li dan Yuan Yan mengobrol seperti sepasang teman baik. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari tiga patriark jahat, beberapa wawasan kultivasi Yuan Yan sangat membuka mata bahkan bagi Han Li. Adapun Yuan Yan, dia tetap tanpa ekspresi sama sekali, tetapi intrik di matanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga sangat tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan Han Li. Han Li sedang berbicara tentang teknik rahasia ketika suaranya tiba-tiba terputus, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah tertentu. Dia kemudian bangkit sambil tersenyum, dan berkata, sepertinya rekan Daois Bao Hua telah menuntut balas dendamnya. Kalau begitu, aku tidak akan menyita waktumu lagi, Saudara Yuan. Setelah itu, dia segera terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru bahkan sebelum Yuan Yan memiliki kesempatan untuk merespon. Yuan Yan hanya bisa melihat saat Han Li pergi dengan ekspresi pasrah di wajahnya. Tak lama kemudian, Han Li mendarat di puncak sebuah gunung kecil tidak jauh dari situ, di mana Silver Moon telah menunggunya dengan cemas. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua dan seorang pemuda tampan dengan rambut perak sebahu, mereka tidak lain adalah Mo Jianli dan Patriark Ao Xiao. Keduanya tersenyum saat Han Li tiba di depan mereka, dan Silver Moon segera mendekatinya dengan ekspresi gembira. 3 bulan kemudian, sebuah kapal terbang putih dengan tulisan rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya terbang dengan kecepatan luar biasa di atas danau air terjun biru yang sangat terkenal, sama sekali mengabaikan pembatasan penerbangan besar-besaran yang meliputi seluruh danau. Makhluk jahat yang melintasi permukaan danau di bawah semuanya sangat tercengang melihat ini, dan setelah merenungkan situasinya sebentar, mereka semua memasang ekspresi hormat, dan beberapa di antaranya bahkan berlutut dan bersujud di atas perahunya. Hanya leluhur suci dari yang berani mengabaikan larangan terbang dengan begitu terang-terangan, dan semua makhluk iblis normal di bawah sangat tersanjung dan juga sangat gugup berada dalam jarak sedekat itu dengan makhluk yang kuat sekali itu. Yang ada di kapal terbang tidak lain adalah Han Li, yang telah mencapai wilayah ini setelah menggunakan formasi teleportasi di sekitar selusin kota jahat. Tujuannya untuk perjalanan ini adalah Violet Spirit.
Dia telah berjanji padanya bahwa jika dia mendapatkan kemampuan untuk membebaskannya dari kendali Liu Ji, dia akan membantunya mendapatkan kembali tubuh manusia dan kembali ke alam roh. Sekarang Liu Ji telah jatuh di tangan Bao Hua dan tidak ada seorang pun di seluruh alam iblis penatua yang dapat menjadi ancaman baginya. Dia secara alami akan memenuhi janjinya dan membawa Violet Spirit bersamanya. Adapun leluhur suci Lan Po, dia adalah salah satu dari orang-orang yang telah terperangkap dalam segel kuno, jadi dia pasti sudah mendengar tentang eksploitasi Han Li. Karena itu, meskipun dia sadar bahwa dia adalah manusia, dia secara alami tidak akan mencoba dan menentangnya. Dalam waktu yang tampaknya tidak lebih dari sekejap mata, kapal terbang putih itu tiba di tepi pulau raksasa tempat kota air terjun biru berada, lalu turun menuju hutan lebat yang diselimuti lapisan cahaya putih. Beberapa batasan dalam bentuk penghalang cahaya putih langsung dipaksa dibuka oleh indera spiritual Han Li yang sangat besar, dan kapal terbangnya dengan cepat melewatinya. Setelah itu semua batasan segera kembali ke keadaan semula. Di bawah penghalang cahaya berdiri sebuah pagoda besar yang tingginya beberapa tingkat, dan di atas pintu masuk depan pagoda terdapat sebuah plakat yang bertuliskan, "Rumah Asal Luas," dalam karakter kuno yang berkilauan. Pada saat yang sama, seorang wanita muda yang sedang malas membaca buku di ruang rahasia di lantai 4 tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan ekspresi khawatir. Dia kemudian dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, di mana ekspresi gembira muncul di matanya. "Nyonya muda, seseorang menerobos batasan kita." Suara wanita bingung terdengar dari bawah tangga. "Tidak apa-apa, Bibi Zhu, kami sedang dikunjungi oleh tamu yang sangat terhormat," jawab wanita muda itu dengan senyum gembira. Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di aula di lantai 3 sebelum duduk bersama wanita muda itu. "Kakak Han, tidak, aku seharusnya menyebutmu sebagai senior Han sekarang. Aku tahu bahwa dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan mencapai tahap Grand Ascension, tapi aku tidak berpikir hari itu akan datang secepat ini," wanita muda berkata sambil tersenyum. "Tidak perlu terlalu formal, rekan Taois Lan, kamu dan aku adalah kenalan lama, jadi rujuk saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu." "Sepertinya rumah asal luasmu sudah tahu semua yang terjadi di situs asli yang disegel bahkan tanpa harus saya menceritakan," kata Han Li dengan senyum. Wanita muda itu telah sangat membantunya di masa lalu, jadi dia tentu saja tidak akan mendominasi dia sekarang karena dia telah mencapai tahap Grand Ascension. "Kalau begitu, aku tidak akan terlalu formal dan kaku. Fast Origin House kami bangga menjadi organisasi yang serba tahu, jadi kami secara alami menerima informasi langsung mengenai dua pertempuran yang terjadi di situs asli yang disegel. Namun, kami tidak pernah berpikir bahwa Anda dan rekan Taois Bao Hua akan benar-benar dapat membunuh Ratu Penggerek Batang. Sekarang ancaman besar seperti itu telah diberantas, saya dapat terus menjalankan rumah asal luas saya tanpa keraguan." Wanita muda itu terkekeh. "Adalah orang lain yang mendaratkan pukulan mematikan pada Ratu Penggerek Batang, Bao Hua dan aku kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jika tidak, kami akan berjuang untuk bertahan melawan Ratu Penggerek Batang, apalagi mengakhiri hidupnya. Adapun detail spesifiknya, saya khawatir saya tidak bisa mengungkapkannya kepada Anda," jawab Han Li. "Begitu. Bagaimanapun, bahkan jika kamu bukan orang yang melakukan pukulan mematikan, aku yakin kamu berkontribusi besar dalam pertempuran," desak Lan Ying. "Kamu menganggapku terlalu tinggi, rekan Taois Lan. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin kamu menghubungi Violet Spirit untukku, aku berencana untuk membawanya kembali ke alam roh bersamaku," kata Han Li dengan lugas. "Hehe. Serahkan itu padaku." Violet Spirit terus-menerus berkultivasi dalam pengasingan di daerah terdekat, jadi dia seharusnya bisa sampai di sini dalam beberapa hari. "Bagaimana kalau kamu tinggal di Fast Origin House sementara itu, Kakak Han?"
Lan Ying menyarankan. Baiklah, kalau begitu aku akan berada dalam perawatanmu, rekan Daois Lan. Han Li setuju setelah jeda singkat untuk kontemplasi. Senyum Lan Ying menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang pertempuran yang terjadi di situs asli yang tersegel, mendengarkan dengan penuh perhatian pada jawaban Han Li. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Han Li, dan dia berkata, ngomong-ngomong, ada hal lain yang aku perlu bantuanmu. Silakan, Kakak Han, Lan Ying segera meminta. Aku punya beberapa hal yang ingin kutunjukkan padamu. Han Li mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan 4 bola cahaya putih, yang dengan cepat menampakkan diri sebagai 4 batu bata tembus pandang seukuran telapak tangan. Ekspresi Lan Ying segera berubah sedikit saat melihat benda-benda ini. Peta harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur suci Qiling tertulis di batu bata ini, dan saya mendapatkannya secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, pemahaman saya tentang alam iblis penatua sangat terbatas, jadi saya tidak pernah mencoba mencari ini harta karun, dan disitulah aku membutuhkan bantuanmu, kata Han Li. Ah, jadi itu adalah peta harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Qiling. Sejujurnya, saya telah mencari harta karun ini juga tetapi belum dapat menemukan petunjuk apapun. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki peta. Yakinlah, Kakak Han, selama harta karun itu berada di alam iblis penatua, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Lan Ying meyakinkan sambil tersenyum. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang. 5 hari kemudian, Han Li akhirnya bertemu kembali dengan Valet Spirit di aula yang sama. Keduanya secara alami sangat gembira untuk bertemu satu sama lain, tetapi ada juga serangkaian emosi yang kompleks di hati mereka. Lan Ying sudah mengosongkan aula untuk memberi mereka berdua waktu sendiri. Valet Spirit telah diberitahu oleh Lan Ying bahwa Han Li telah mencapai tahap Grand Ascension, dan dia terkejut mendengar dari Han Li bahwa Liu Ji telah meninggal. Lagi pula, peristiwa itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu, dan tidak ada orang yang terlibat dengan sengaja membocorkan informasi ini, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Jadi itu berarti aku akhirnya mendapatkan kembali kebebasanku dan tidak perlu takut disempurnakan menjadi klon orang lain, Valet Spirit bergumam saat matanya sedikit berkaca-kaca. Memang, Liu Ji tidak hanya terbunuh, tidak ada klonnya yang berhasil selamat, jawab Han Li dengan percaya diri. Sungguh melegakan mendengarnya. Mengapa kamu datang menemuiku, Kakak Han? Valet Spirit bertanya sambil menatap ragu-ragu ke arah Han Li. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin kembali ke tubuh manusia dan melihat di mana umat manusia berada di alam roh? Aku menemukan beberapa teknik rahasia yang dapat membasmi ki jahat sejati di dalam tubuhmu dan mengembalikanmu ke tubuh fisik sebelumnya. Setelah itu, Anda akan dapat berlatih seni kultivasi manusia bahkan di alam roh, kata Han Li sambil tersenyum. Valet Spirit tidak terkejut mendengar ini, tetapi setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba bertanya, Kakak Han, aku ingin menanyakan sesuatu, tolong katakan yang sebenarnya. Firasat buruk muncul di hati Han Li saat melihat ekspresi Valet Spirit, dan dia berkata, tentu saja, silakan dan tanyakan apapun yang kamu inginkan. Aku ingin tahu kira-kira seberapa besar peluangmu untuk naik ke alam abadi sejati dan menjadi abadi, kata Valet Spirit dengan ekspresi serius. Han Li agak terkejut dengan pertanyaan ini. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menanyakan hal seperti ini kepadaku? Tolong beri aku jawabanmu, desak Valet Spirit dengan ekspresi tegas. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, jika ada orang lain yang menanyakan hal ini kepadaku, aku pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Namun, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Di masa lalu, peluangku untuk berhasil naik hanya akan menjadi lebih dari 20%,
tetapi saya menemukan beberapa peluang selama perjalanan saya ke situs asli yang disegel. Saya tidak yakin apakah peluang itu akan menjadi keberuntungan atau tragedi bagi saya, tetapi telah menggandakan peluang saya untuk kenaikan yang sukses. Violet Spirit cukup terkejut mendengar ini. Jadi ada sekitar 50% kemungkinan bahwa Anda akan dapat naik ke alam abadi sejati. Saya tahu bahwa Anda pasti akan jauh lebih kuat daripada makhluk tahap Grand Ascension normal, tapi saya tidak mengira Anda akan menjadi begitu percaya diri. Mengapa kamu memutuskan untuk menanyakan ini padaku? Han Li bertanya sekali lagi. Alih-alih menjawab pertanyaan Han Li, Violet Spirit melanjutkan dengan ekspresi serius, "Tolong izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan lain, Kakak Han. Jika saya memberantas ki jahat di dalam tubuh saya dan kembali ke fisik manusia, basis kultivasi saya akan sangat terpengaruh, kan?" Han Li tahu kemana arahnya, dan dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Jika kamu baru saja mencapai fisik jahat ini belum lama ini, maka ada peluang bagus aku bisa mempertahankan basis kultivasimu. Namun, Anda telah berkultivasi di bawah bimbingan Liu Ji selama bertahun-tahun, jadi basis kultivasi Anda pasti akan terpengaruh jika saya menghilangkan ki jahat di dalam tubuh Anda. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, itu bukan tugas yang sulit untuk mengembalikan Anda ke basis kultivasi Anda sebelumnya, dan saya jamin itu tidak akan memengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Sejak kami berpisah terakhir kali, saya telah mempertimbangkan situasi saya secara luas, dan tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya selalu sampai pada kesimpulan bahwa tinggal di alam iblis penatua adalah pilihan terbaik bagi saya. Sama seperti Liu Ji pernah berkata, mengolah seni iblis adalah jalan yang ideal untuk fisik saya. Jika saya kembali ke alam roh, mungkin saya akan dapat mencapai tahap Grand Ascension dengan bantuan Anda, dan dengan keberuntungan yang luar biasa. Tetapi itu pasti akan sangat sulit bagi saya untuk naik. Saya tidak ingin melihat Anda naik dan menjadi abadi sejati sementara saya tetap berada di alam roh, dan menunggu kematian saya dengan setiap kesengsaraan surgawi, kata Violet Spirit dengan ekspresi penuh tekad. Han Li terdiam lama setelah mendengar ini sebelum menghela nafas. Jadi kamu sudah membuat keputusan. Di basis kultivasimu saat ini, aku masih bisa mengembalikan punggungmu ke fisik manusiamu, tetapi seiring kemajuanmu, akan semakin sulit bagiku untuk melakukan itu. Begitu kamu mencapai tahap Grand Ascension, tidak akan ada cara bagimu untuk mencapai fisik manusia lagi. Yakinlah, Kakak Han, saya telah mempertimbangkan keputusan ini secara menyeluruh. Saya tidak ingin menyerah pada kesempatan sekecil apapun untuk naik ke alam keabadian sejati, jawab Violet Spirit dengan tegas. Han Li menatap matanya yang tegas untuk waktu yang lama sebelum mengangguk ketika menghela nafas, kalau begitu, aku akan menyerahkan keputusan kepadamu. Selama 2 perjalananku di alam iblis penatua, aku telah memperoleh beberapa teknik rahasia jahat dan pil yang akan sangat membantu kultivasi Anda, saya akan meninggalkannya bersama Anda sekarang. Terima kasih, Kakak Han. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk kembali ke alam suci kita, jadi aku yakin kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan, kata Violet Spirit dengan suara lemah, rona merah muncul di wajahnya.